Menyambut hari Natal hari ini, On The Spot memiliki berbagai informasi unik mengenai gereja. Sebagai tempat berdoa dan melakukan berbagai upacara keagamaan, gereja didesain khusus untuk dapat mendukung berlangsungnya fungsi gereja. Dan kali ini On The Spot akan membahas beberapa fakta mengenai gereja terunik di dunia. Sebuah gereja di Jerman memiliki konstruksi yang unik. Umumnya bangunan gereja terbuat dari batu bata. Namun berbeda dengan gereja yang satu ini. Gereja unik ini terbuat dari bata yang didesain agar tampak seperti Lego atau Lego Blocks. Lego merupakan mainan favorit untuk anak-anak. Lego dirancang agar supaya bisa dibangun, disusun, dan ditempel satu sama lain. Bentuknya sendiri sama seperti blok batu bata. Sebuah situs mengungkapkan bahwa struktur gereja ini bisa dibongkar pasang. Tujuan didirikannya gereja dengan konstruksi Lego Blocks ini merupakan bukti dari efisiensi konstruksi bangunan. Nantinya bangunan ini dapat dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan. Lego Blocks disusun dengan bentuk konstruksi honeycomb atau sarang lebah, agar udara bisa keluar masuk secara alamiah melalui celah di dinding. Dengan adanya konstruksi seperti ini tidak menghalangi okupansi gereja dengan nama Abundantus Giganticus ini. Kegiatan seperti halnya misa, bahkan kegiatan olahraga gereja masih dilakukan di kawasan ini. Pada bulan Oktober lalu, gereja ini sempat mengalami perombakan ulang. Lego Blocks dibongkar dan disimpan selama beberapa waktu hingga akhirnya dibangun kembali. Ini dikarenakan gereja ini digunakan untuk beberapa festival keagamaan. Sebuah gereja berbentuk unik lainnya, yaitu sebuah gereja transparan yang sangat mengagumkan. Gereja ini bisa kita temui di daerah Borglund, Provinsi Limburg, Belgia. Adalah arsitektur bernama Peter Rendis dan Arnold van Warenberg yang merancang bangunan indah ini. Dalam membangun gereja ini, mereka menggunakan material baja horizontal yang disusun bertumpuk sedemikian rupa hingga membentuk celah-celah yang memberi kesan transparan. Rancangan ini memungkinkan sinar matahari melewati dinding-dindingnya. Hasilnya bisa dilihat sebuah mahakarya spektakuler sekaligus jenius. Gereja transparan ini dibangun dengan mengadopsi gaya gereja tradisional. Ini bangunan mempesona itu telah memberikan daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya. Sehingga bangunan ini termasuk dalam salah satu bangunan gereja terunik di dunia. Gereja yang kita ketahui pada umumnya dibangun di atas tanah atau lahan yang memiliki tampilan desain yang mengandung ciri-ciri tertentu. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan jika bangunan ini adalah tempat untuk melakukan ibadah dan doa bagi pemeluk agama Kristen. Namun berbeda dengan gereja yang berada di Belanda ini, gereja ini memiliki tampilan bentuk yang sangat istimewa. Bentuk bangunannya nyaris sama dengan kendaraan yang sering digunakan dalam pertempuran dan perang, yaitu tank. Bagian bawahnya memang menyerupai tank, namun di bagian atasnya tetap menyerupai bentuk gereja asli. Di bagian bawahnya terdapat roda rantai yang bisa berjalan. Dan rupanya gereja ini memang sengaja dibuat agar bisa berpindah atau dipindahkan sesuai dengan lokasi jemaah yang ingin mengadakan misa serta doa bersama. Jadi bukan orang yang harus mendatangi gereja, namun gereja inilah yang akan mendatangi orang-orang yang ingin mengadakan acara-acara ritual dan hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen. Gereja unik berbentuk tank ini dibuat oleh seorang seniman yang bernama Chris Coxey. Tidak berbeda jauh dengan gereja lainnya, gereja tank ini juga dilengkapi dengan menara atau lonceng, hiasan salib pada bagian atas atau puncaknya, dan beberapa ornamen lain yang menandakan jika ini merupakan tempat ibadah. Yang menarik yaitu pada bagian depannya, juga dilengkapi dengan moncong yang biasanya dipakai untuk mengeluarkan peluru. Moncong ini hanya berfungsi sebagai pemanis saja, sekaligus untuk menguatkan karakter tank yang ingin dimunculkan. Karakter tank lainnya juga dihadirkan dari penggunaan warna untuk dinding. Warnanya hampir sama dengan kendaraan tank asli, yaitu coklat abu. Yang paling menarik dari bangunan ini terdapat pada bagian roda, karena bentuknya 100% menyerupai tank asli. Sementara itu, di bagian belakang terdapat hiasan lain yang menyerupai senjata meriam dengan ukuran lebih kecil.
Selanjutnya adalah Santa Maria della Concezione dei Cappuccini. Yang menarik dari gereja ini adalah terdapatnya ribuan tulang belulang biarawan Capuchin di dalam kuburan bawah tanah gereja. Kapel pertama dari gereja ini adalah Kapel Kebangkitan. Di kapel ini terdapat potongan kerangka-kerangka manusia melingkari sebuah lukisan. Lukisan ini mengisahkan kebangkitan Lazarus, tokoh dalam Injil yang dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Umat Katolik percaya bahwa kematian adalah awal dari kehidupan yang baru dan kekal. Berikutnya adalah Kapel Misa. Kapel ini digunakan untuk misa kudus dan satu-satunya kapel yang tidak dihiasi tulang belulang. Namun di pojok ruangan terdapat peti kecil berisi jantung Maria Felix Paretti. Ia adalah keponakan dari Paus Sixtus kelima. Kapel lainnya adalah tengkorak yang berisi beberapa kerangka biarawan Capuchin yang masih mengenakan jubahnya. Mereka dikelilingi beratus-ratus tengkorak yang ditumpuk-tumpuk. Sejauh dari sini terdapat pelangkat bertulisan bahasa Latin Quod viaise sumeris quod, yang artinya aku pernah seperti kamu, dan suatu saat kamu pun akan seperti aku. Setiap negara pastilah memiliki cara unik yang berbeda-beda untuk menyambut Natal kali ini. Beberapa waktu lalu, Everland Amusement Park di Yongin, Korea Selatan mengadakan sebuah parade unik. Tak seperti parade pada umumnya, kali ini pesertanya adalah penguin. Penguin-penguin lucu ini mengenakan kostum Santa Claus, rusa, bahkan pohon Natal. Ratusan penguin ini kemudian diarak berkeliling taman. Dengan tubuh mungil mereka dan cara berjalannya yang lucu, tingkah penguin-penguin ini menggemaskan setiap pengunjung yang datang. Pada awalnya, parade penguin ini diselenggarakan 2 kali sehari hingga malam Natal tiba. Namun karena cuaca yang semakin dingin, pertunjukan ini terhenti pada 20 Desember lalu. Penguin-penguin ini berasal dari Afrika, sehingga mereka tak terbiasa dengan cuaca dingin. Untuk menyambut Natal, keluarga asal Australia ini menggunakan lebih dari 500.000 bola lampu untuk menghiasi rumahnya. Sebelumnya, warga Canberra, Australia bernama David Richards ini pun pernah memperoleh rekor dunia Guinness World Record pada 2011 lalu. Saat itu ia memasang lampu di rumahnya sebanyak 338.000 buah lampu. Namun pada 2012, sebuah keluarga asal New York, Amerika Serikat mengalahkan rekornya ini. Tahun ini, ia ingin kembali merebut gelar dunianya dengan total memasang 502.165 buah lampu. Saat itu, ia memasang lampu di rumahnya sebanyak 331.038 buah lampu. Namun pada 2012, sebuah keluarga asal New York, Amerika Serikat mengalahkan rekornya ini. Tahun ini, ia ingin kembali merebut gelar dunianya dengan total memasang 502.165 buah lampu. David mulai memasang lampu Natalnya ini sejak bulan Oktober. Bahkan ia rela mengambil cuti selama 1 minggu untuk menyelesaikan niatnya ini. Lampu hiasan ini rencananya akan ia nyalakan hingga 26 Desember nanti. Ia tak khawatir dengan biaya tagihan listrik karena sebuah perusahaan energi ramah lingkungan mensponsori dirinya hingga 25 juta rupiah. Sampai hari ini, para tamu selalu ramai mengunjungi rumah David setiap harinya. Mereka datang dari Canberra hingga kota-kota lainnya. Mereka terpesona oleh kerlap-kerlip lampu yang menghiasi rumah keluarga David. Di tempat lain, diperkirakan sebanyak 6.000 orang peserta dewasa dan anak-anak mengenakan busana Santa Claus saat mengikuti lomba lari 5,5 km pada Madrid Christmas Festivity. Lomba lari ini dilakukan di sepanjang Castellana Street di Madrid, Spanyol pada Sabtu 14 Desember lalu. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar €1 atau sekitar Rp17.000. Pihak penyelenggara akan menyumbangkan dana dari biaya pendaftaran ini untuk membahagiakan anak-anak kurang mampu di berbagai negara di dunia. Berbeda dengan
kejuaraan lari pada umumnya, dalam ajang tahunan ini para peserta lomba beraksi di lintasan dengan mengenakan kostum karakter Sinterklas lengkap dengan janggut putih dan topi. Penggalangan dana ini terinspirasi oleh karakter Santa Claus yang senang berbagi hadiah terutama pada anak-anak. Di Indonesia, berbagai hal dilakukan untuk menyambut perayaan Natal di akhir tahun ini. Sebuah pusat perbelanjaan ternama di Jakarta Barat telah mendirikan sebuah pohon Natal raksasa yang menjulang setinggi 38 meter. Pohon Natal ini berdiri di area terbuka di salah satu taman di mal tersebut. Pohon Natal spektakuler ini bahkan telah mendapatkan sertifikasi dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pohon Natal tertinggi se-Indonesia. Hingga kini belum ada yang sanggup mengalahkan rekor pohon Natal ini. Dibangun selama kurang lebih 1 bulan, proses pembangunan pohon Natal raksasa ini bukanlah tanpa kendala. Seringkali hujan dan juga faktor cuaca yang kurang mendukung lainnya membuat proses berdirinya pohon Natal ini menjadi terhambat. 2009 silam, pihak mal terlebih dahulu membangun pohon Natal setinggi 33 meter. Saat itu pohon Natal ini juga telah mendapatkan sertifikasi dari Museum Rekor Indonesia. Baru di tahun 2010 ketinggian pohon Natal ini ditambah menjadi 38 meter. Dan semenjak 2010 hingga saat ini, pihak mal tetap mempertahankan ketinggiannya di angka 38 meter. Tak hanya sebagai pohon Natal tertinggi saja, pada 2011 lalu, pohon Natal ini juga meraih rekor sebagai the first LED tree di Indonesia, atau pohon LED pertama di Indonesia. Tahun 2009 kita sudah mendapatkan rekor MURI, yaitu pohon Natal tertinggi setinggi 33 meter. Lalu di tahun 2010 kita mendapat rekor MURI lagi untuk pohon Natal tertinggi, yaitu 38 meter.